Salawat salam junjungannya kepada karibaannya junjungan akbar baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya beserta pengikut-pengikutnya. Kita berada dalam bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka yang perlu kita persiapkan, marhaban syahrul mubarak, syahrul syiyam, syahrul qiyam, syahrul karamah, syafa'ah, syahrul maghfirah. Banyak sekali tentunya di dalam keutamaan dalam bulan Ramadan. Maka selamat datang dalam bulan Ramadan, menyambut tamu Allah yang Allah akan memberikan dispensasi dalam bulan Ramadan. Tentunya Allah akan memberikan dilipat gandakan amal dan perbuatan kita, sehingga jangan sampai Ramadan lewat kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka mari kita raih sebelum masuk Ramadan. Kita tanamkan manfaat dukhuli Ramadan Ramadan jasyadu al-hadiran. Barang siapa yang bahagia masuknya dalam bulan Ramadan, maka diharamkan masuk ke dalam neraka. Dalam arti haramkan perbuatan-perbuatan yang buruk, haramkan langkah yang buruk, sehingga ditolak. Jangan sampai masuk ke hati kita yang selain daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam rangka memasuki ini yang kita persiapkan jiwa yang suci. Jangan sampai bulannya suci, yang masuk kita kotor. Maka kita proses sebelum masuk Ramadan itu dari mulai dalam bulan Rajab untuk menyucikan hati kita. Sya'ban untuk menyucikan rasa kita dari rasa iri, rasa dengki, rasa tidak berguna. Ramadan untuk menyucikan langkah dan perbuatan kita, untuk menahan, untuk berpuasa. Maka dalam arti bukan hanya sekedar puasa menahan makan dan minum, tapi puasa yang mampu mengendalikan, punya kendali, punya kekuatan yang kokoh. Maka kita akan digembleng 1 bulan supaya menjadi orang hebat. Siapakah orang yang hebat itu? Orang yang sabar. Orang yang hebat itu orang imannya kokoh, tidak gampang rombak, tidak gampang rubah, tetap tertanam hijil iman, bagoil iman, li istiqorotil iman. Iman kita semakin mantap, semakin netep, semakin kokoh. Maka kita dilatih, kemudian 1 bulan, namanya bulan latihan. Dilatih untuk sabar, dilatih untuk ikhlas, dilatih untuk baca Quran, dilatih untuk memaafkan kesalahan orang lain, minta maaf dan memberi maaf. Maka cirakatnya 1 bulan lamanya kita cirakat untuk menahan. Maka definisi puasa itu ada puasa menahan, ada puasa menatahan, ada puasa balas dendam, macam-macam. Puasa balas dendam yang sering disampaikan oleh guru kita itu, jangan sampai puasa kita hanya puasa balas dendam karena siang nggak makan. Tentunya kita setelah masuk, tentunya waktu buka langsung semua kita habisin. Namanya puasa balas dendam. Ada puasa manatahan. Manatahan itu ngeluh terus, lapar, haus, dan lain sebagainya.
Ada puasa yang tentunya memperkokoh, menahan, tentunya memberikan ketahanan yang kokoh. Negara aja lo nggak ada tentaranya, maka bisa dijajah oleh orang-orang kuat. Nah, sama hati kita lo nggak kokoh, keyakinan keimanan kita nggak kokoh, akan dijajah oleh hawa nafsu kita, dikuasai. Seharusnya kita menguasai, kita dikuasai. Maka fungsi dari puasa itu punya benteng ketahanan, benteng ketahanan yang kokoh. As-shaimun junahun la yastajinu biha minan nar. Puasa itu benteng seorang hamba dari api neraka. Jadi bentengnya kita di hadapan Allah nanti dari panasnya api neraka itu dengan puasa. Dan puasa itu langsung Allah yang menerima, langsung Allah yang menilai. Kalau ibadah-ibadah lain ada catatan adil dan rokiban. Ibadah puasa adalah langsung wali wajibih. Aku sendiri, ya, Allah sendiri yang langsung tentunya menilainya. Maka puasa itu langsung hubungan kita dengan Allah. Allah sendiri yang langsung tentunya mencatat, menilainya. Maka mudah-mudahan dengan puasa itu akan membentuk kekuatan dohir, kekuatan batin, kekuatan yang kita bangun, supaya definisi puasa kita sampai kepada hasilnya puasa. Apakah definisi puasa? Di dalam puasa itu arti daripada puasa menahan makan dan minum, dan yang membatalkan puasa dari fajar sidik sampai tenggelamnya matahari. Dan yang paling utama juga yang membatalkan puasa dan syarat diterimanya puasa. Ada yang membatalkan puasa, tapi ada syarat diterimanya puasa. Belum tentu kita tentunya secara tentunya puasa kita nggak batal, tapi belum tentu juga diterima. Nah, ini yang paling berat tentunya syarat diterimanya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu. Puasa yang manakah yang bisa nanti sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada puasa yang mampu membentuk kekuatan batin kokoh dalam tentunya perintahnya Al-Quran, supaya dengan puasa kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian berpuasa. Panggilannya pun sudah panggilan khusus. Kalau mereka belum beriman, nggak mungkin akan bisa puasa. Makanya dipanggil hanya khusus sebetulnya. Nggak semua umat dipanggil. Yang dipanggil hanya yang hatinya ada iman. Mereka kok nggak puasa? Karena belum ada iman. Mereka mengapa kok enggak? Maka panggilan ini bahagia sekali. Tatkala hati kita ada iman, berarti kita menjadi orang yang beriman. Maka akan menyambut dengan puasa kita Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Aku jadikan puasa ini hatinya gerak karena ada iman. Bergerak, aku jadikan bulan yang penuh berkah. Harus berkah hidupku, barokah. Kalau ini namanya barokah, rezeki yang barokah, umur yang barokah, umur yang bisa dibawa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan ini panggilan khusus hanya orang-orang yang siap memperbaiki diri. Nah, setelah iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan orang-orang yang beriman itu berpuasa sebagaimana umat yang sebelum kamu
Yang terakhir apa? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian itu menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang tatakun, tekun. Ya. Menata langkahnya, menata kehidupannya, menekuni ibadahnya. Kalau orang tekun itu namanya sergap. Tekun itu sergap. Jadi diperintah itu menjalankannya dengan senang, dengan namanya sudah dia tekun, dia itu tekun. Nah, tekun itu tentunya menggarap sesuatu itu dengan benar-benar. Maka puasa kita harus puasa yang sebenar-benarnya puasa. Bagaimana yang sebenar-benarnya puasa? Menahan hawa nafsu, menahan rasa yang batin, rasa panas, rasa dingin ditahan, supaya kita menjadi orang yang menang. Kalau ketahanannya kokoh, yakin menang. Atau ketahanannya rapuh, ya kalah. Sebab kita berada dalam bulan peperangan sesungguhnya. Peperangan itu ada yang menang, ada yang kalah. Kata baginda Rasul, perang dari Badar, perang yang banyak tentara-tentara Muslim yang mati. Tentunya kata baginda Rasul ada peperangan yang lebih besar lagi, dahsyat lagi. Kayak Pak ya Rasul, perang apa ya Rasul? Ada jihad yang lebih besar lagi. Kita baru perang dari jihadul asghar ila jihadul akbar. Kita ini baru perang yang kecil. Banyak tentara yang mati masih dikatakan baginda Rasul perang kecil. Tercengang para sahabat. Ada perang apa lagi ya Rasul? Perang apa yang paling besar? Jihadul akbar, kata baginda Rasul, jihadin nafsi. Rojakna ila jihadul asghar ila jihadul akbar. Jihadul akbar, jihadun nafsi. Kita perang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang yang besar itu jihad melawan hawa nafsu. Maka perang yang besar itu mengalahkan keinginan-keinginan yang buruk, membuka kemenangan. Maka orang-orang yang bisa menahan dari hawa nafsunya, mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menahan itu ya lapar, menahan itu ya haus, namanya menahan. Ya harus merasakan lapar, tapi kita mampu menahannya. Juga ada harus merasakan haus, itu terasa, peperangan itu terasa, sehingga kita mampu membawa jiwa kita yang lebih baik lagi ketika kita bisa memenangkan perjuangan, memenangkan keyakinan. Jadi menang itu banyak sekali. Memenangkan keyakinan kita yang kuat adalah bagaimana tauhid kepada Allah. Memenangkan ketaatan. Takwa itu memenangkan ketaatan. Taatnya kuat. Jadi orang yang taatnya itu benar-benar mereka itu taat sekali. Nah, ibadahnya mereka taat, ibadahnya khusyuk. Nah, berhenti sejenak. Yang bulan di mana kita harus selalu berjuang. Perjuangan itu ada 3. Yang pertama, perjuangan supaya menjadi orang yang selalu la'alakum tattaqun, taat. Taat apa yang perintah Allah semua ditaati. Jadi perintah-perintah apapun yang di dalam Al-Quran, perintah puasa, perintah zikir, dan banyak dalam Al-Quran itu kita diperintah.
Jadilah kamu orang yang selalu teguh, jadilah kamu orang yang selalu sabar. Wastanul bisabri sholat, jadikanlah kamu orang yang selalu sholat. Jadikanlah selalu berpuasa. Taati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Nah, ini yang dikatakan tentunya orang yang berjuang untuk mentaati perintah-perintah Allah. Kedua, perjuangan untuk meninggalkan daripada yang dilarang-larang oleh Allah. Apa yang dilarang? Omar wal madan. Jadi segala minum-minum yang kurang baik, minuman haram dan lain sebagainya, makanan yang haram, perbuatan yang haram, rasa yang haram, langkah yang buruk. Tinggalkan kemungkaran. Maka atiullah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin kamu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perbuatan yang ma'ruf, tinggalkan yang munkar. Ini perintahnya. Maka perjuangan untuk mentaati dan perjuangan untuk meninggalkan sifat, meninggalkan rasa yang kurang baik. Tatkala yang kurang baik, semua yang buruk-buruk kita tinggalkan, nah kita perjuangan kita bagaimana menuju perjuangan untuk sampai kepada tingkatan mahabbah. Dalam tentunya ada etika kita, mahabbataka wa bi qurbik wa bi nafsik wa bi ma'rifatik. Jadi mahabbah itu menanamkan rasa rindu, menanamkan rasa rindu. Orang yang cinta akan merindukan. Orang yang cinta kepada Allah akan merindukan perintah-perintah Allah, akan merindukan ibadah kepada Allah. Jadi yang dirindukan itu selalu bagaimana aku bisa ibadah, bagaimana aku bisa sholat, bagaimana aku bisa zikir, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah dengan puasa kita. Orang yang diperintah Allah dan merindukan Allah akan bahagia menjalankan perintah-perintah yang telah diperintah oleh Sang Kekasih yang selalu mengasihi kita siang dan malam. Kita dalam kasih sayang Allah, ketika kita diperintah tidak nolak, justru bahagia. Nah ini yang dulu kadang-kala kita menjalankan perintah-perintah Allah itu belum ada rasa nikmat, belum ada rasa cinta, karena kita belum bahagia dengan perintah-perintah Allah, belum cinta kepada Allah. Maka menumbuhkan cinta itulah diperlukan perjuangan. Harus melalui perjuangan yang kokoh. Apa tanda-tandanya orang yang sudah cinta kepada Allah? Dia rela mengorbankan. Nah, jadi tanda-tanda diri kita sudah mulai cinta kepada Allah akan mengorbankan jiwa, raga, harta, langkah perbuatan kita demi ketaatan kita kepada Allah, demi rasa cinta kita kepada Allah. Maka akan mengorbankan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat kepadamu yang sangat banyak sekali. Kita diperintahkan untuk fasholli, ibadahlah, zikirlah, sholatlah, puasalah. Sudah kita mentaati perintah-perintah dan syariatnya baginda Rasul, maka golongan orang-orang yang sudah bangkit, dia berjiwa dengan kukorbankan jiwaku, ragaku untuk ibadah kepada Mulia Allah.
Oh pasrahkan jiwaku, ragaku, hidup dan matiku kepadamu dengan rasa yang bangkit. Bukan hanya sekedar kita bacaan sholat, bukan, tapi menjadikan tentunya kekuatan menjadi orang yang soleh, kekuatan batin, cita-cita menjadi orang yang mulia. Maka ketika kita menyatakan diri inna sholati, ini tentunya pernyataan dan pengorbanan. Sesungguhnya sholat, ibadahku ini, hidupku ini untuk Engkau Tuhan. Hidupku, matiku hanya untuk Engkau, untuk mengorbankan jiwaku, ragaku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau. Bukan untuk mencari sesuatu yang lain, tapi untuk perjuangan besar. Perjuangan supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan untuk as-sholatu al-liqa'a rabbi, menjadikan sholat pertemuanku, perjumpaanku dengan Engkau. Maka rukun-rukun ini juga harus kita sempurnakan untuk sampai kepada tingkatan la'allakum tattaqun, diawali dengan tauhid asyhadu alla ilaha illallah, ditegakkan dengan syariat aqimis sholat, menjalankan ibadah sholat. Nah, setelah sudah tentunya menjalankan sholat, tentunya ibadah kita, puasa kita tergantung harus dizakati. Kita sudah puasa, tapi nilai puasa kita, ibadah kita masih tergantung di tengah-tengah. Tentunya, maka tentunya timbangan tadi supaya kokoh di zakat, ada namanya zakat fitrah dan zakat mal. Baru amalan-amalan kita sampai kepada Allah setelah wa ita'iz zakat. Bersama Ramadanan, maka dibentengi dengan puasa Ramadan. Ditingkatkan lagi supaya ibadah kita naik, harus disucikan, kita disempurnakan dengan ibadah haji, atau di dalam haji ada yang namanya wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu berhenti. Maka puasa itu berhenti dari segala sesuatu yang kurang baik, membuka hubungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan setelah kita nanti berpuasa, kita awali dari bulan sekarang ini, kita persiapan jiwa kita, menata rasa kita, siapa masuknya Ramadan itu bahagia, hati kita sudah senang. Nah, kalau sudah mulai masuk Ramadan biasanya sudah bersiap-siap untuk menaikkan amalan-amalan kita, yaitu tentunya kalau orang sini ngarani megengan atau tentunya unggah-unggahan. Unggah-unggahan itu menaikkan catatan-catatan kita laporkan ini dulu selama 1 tahun ibadah saya ya Allah, selama 1 tahun amal saya ini ya Allah, dinaikkan, dilaporkan, disimpan, dicatat oleh malaikat supaya kita dalam perjalanan sisa-sisa umur ini ada cerita. Maka perjalanan Isra wal Mi'raj bagi Rasul juga perjalanannya banyak cerita. Rasulullah tentunya ada orang nanam padi, ketemu lagi ada orang yang lidahnya diputus, ketemu lagi ada orang tentunya kepalanya dipukul, tumbuh lagi. Siapa mereka kok kepalanya dipukul, tumbuh lagi, dipukul lagi, tumbuh lagi? Itu umatmu yang suka meninggalkan sholat. Itu dikasih tahu oleh malaikat. Rasulullah melihat, tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, saya melihat ada orang yang kepalanya dipukul, hancur lagi, lagi, dipukul lagi, hancur lagi. Siapa itu? Itulah umatmu yang suka meninggalkan sholat. Dari siksanya itu sudah oleh Allah dikasih tahu.
Apa kalau kita suka meninggalkan sholat, maka seperti halnya kepala dipukul hancur, tumbuh lagi, hancur, tumbuh lagi. Itu dalam perjalanan yang harus kita tata dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu disiapkan jasmani rohani kita, dilancarkan rezeki kita, diangkat derajat kita, dimuliakan kita, dikumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang sholat, dengan orang-orang yang senantiasa berpuasa, dengan orang-orang yang senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prioritasnya tentunya harus semua itu harus ada prioritas yang diagungkan, yang dibanggakan. Nah, apakah yang kita agungkan dan yang kita banggakan? Ketaatan kita kepada Allah harus bangga dan menjadi tentunya membawa kemuliaan dari kita. Apa ketaatan kita kepada Allah? Taknya perintah-perintah Allah kita lakukan dengan rasa nikmat. Kopnya kita menerima apa keputusan Allah, apa yang dihadirkan oleh Allah, jangan mengeluh. Sebab sesungguhnya hadir apapun itu sesungguhnya hadirnya Allah. Ada baik, ada buruk. Tapi hadirnya Allah itu sesuai dengan apa yang kita amalkan, sesuai dengan perbuatan kita. Allah Maha Adil. Kalau kita berbuat baik, perbuatan baik, setelah kemudian suatu saat digolongkan, dikumpulkan dengan orang-orang baik. Kalau hati kita ada setitik buruk, ya suatu saat akan memakan korban diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan kita jangan ada setitik buruk, walaupun setitik jarah. Sebetulnya jangan ada rasa yang buruk, jangan ada hati yang buruk, jangan ada perbuatan yang buruk. Maka ketika sudah masuk dalam Ramadan, bukalah pintu hatimu, surgamu buka lebar-lebar. Tentunya untuk ibadahnya harus benar-benar. Tutuplah pintu nerakamu, jangan kasih waktu untuk berbuat maksiat. Diri kita, jiwa kita, rasa kita. Ikat setan-setan yang ada dalam tubuhmu. Nah, mana setan-setannya? Setan itu menggoda dulu di kayu-kayu, nyurup lah. Sekarang ini kesurupan ini ada tingkatan-tingkatan. Ada kesurupan yang total, dia nggak sadar, namanya kesurupannya total. Ada kesurupan yang masih sadar sudah kesurupan, kok malu sama. Nah ini sebetulnya kita sudah kesurupan. Kita sadar bahwa ada sesuatu yang nggak beres dalam diri kita. Mau ibadah begini lah. Lah kita nggak tanggap, padahal inna syaitana lakum aduwwum mubin. Perbuatan setan musuhi, perbuatan musuh yang paling nyata. Nah, sekarang bagaimana untuk kendalinya? Fa'amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata ma'wa. Adapun orang takut kepada Tuhan yang takwa itu mampu menahan hawa nafsunya. Maka tugas kita sekarang menahan. Punya ketahanan yang kokoh dilatih. Untuk ketahanan yang kokoh itu dilatih. Kalau nggak dilatih, tentunya nggak punya ketahanan yang kokoh. Poli aja lo nggak ada latihan juga kalah. Nah, akan menang yang sering latihan. Sama kita puasa ini melatih ibadah dohir, ibadah batin 1 bulan supaya iman kita kokoh, supaya kita nanti bisa Idul Fitri meraih kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan persiapan ini
sudah kita lakukan persiapan jiwa. Tentunya Ramadan itu bulan suci, yang masuk hatinya harus suci. Ramadan bulan karomah, hati kita harus mulia. Ramadan bulan mubarak, hati kita harus berkah. Tentunya ibadah kita betul-betul ibadah yang membawa berkah. As-sanah fid dunya ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan takarub akan menggabungkan dengan kekuatan gaibnya Allah. Sebab ada hubungan dengan Allah melalui wirid, hubungan dengan manusia melalui ilmu, maka hubungan dengan manusia itu melalui ilmu. Hubungan tentunya dengan Tuhan kita melalui taqarruba illallah ila taradin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liridha ila walidayatila walikaramatillah wali'aunillah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ya malikul qudus. 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 Allahu anta rabbi. 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 Subhanallah ya salam. 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 Subhanallah ya
Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi antal maksudi wa ridhokal madlub. A'tini ma badaka wa bi qurbi wa bi nafsi wa bi ma'rifati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya qadirun nawali wa ya da'iman wisali wa ya ghusna fi'ali wa ya rujikal ibadi ila kulli khairin bi ni'matil iman bi ni'matil islam wa bi ni'matil ihsan. Ya Allah ya Ayyub ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram ya Latif ya Sadid anta Rabbi 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 ya Adimal Mu'adham ya Karimal Mukarram 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 ya Adimal Mu'adham ya Karimal Mukarram. Bismillah ya Rajab kun fayakun masya Allah. Bismillah ya Rajab kun fayakun masya Allah. Bismillah ya Rajab kun fayakun masya Allah. Bismillah ya Rajab kun fayakun masya Allah.
Bismillah ya Razaqun fayakun Masya Allah. Bismillah ya Razaqun fayakun Masya Allah. Ya Ajib ya Mujib ya Haqqullah. 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 Ya Sattar ya Allah. 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 Allahumma asturna bisidrikal jamil. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah ya Allah. Bismillah masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi masya Allah. Kullu ni'matin min Allah masya Allah. Al-khayri kulli biyadillah masya Allah. La yasrifu as-su' illa Allah. Ya tajail Allahu Akbar. Ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa bidana bi asraril ladina ta'alati. Ampuni dosa-dosa kami bersama. Ampuni dosa kami bersama ya Allah. Detik saat ini ya Allah, hamba menghadap Engkau ya Ilahi dengan membawa segudang dosa dan maksiat. Hamba bermohon kepadamu Ilahi dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, nenek kakek kami, anak dan keluarga kami. Jadikan kami bersama menjadi orang yang iman takwa kepadamu. Selamatkan kami di dunia, selamatkan kami di akhirat nanti. Angkat derajat kami bersama di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Muliakan kami bersama di dunia dan di akhirat nanti. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang sabar. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang ikhlas. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang selalu berbakti kepada
kepadamu ilahi. Golongkan kami dengan golongan orang-orang yang bisa kembali kepadamu ya Allah. Hanya siraman rahmatmu, hanya siraman nikmatmu, hanya karuniamu ya ilahi. Ilahi antal maksud, hanya engkau maksud tujuan hidupku. Waridhul matlubi, hanya redamu ya Allah. Ini ada rasa dekat kepadamu ilahi. Mahabbahmu ya Allah, mahabbataka, kasih sayangmu yang kami tunggu bisa kembali kepadamu dan makrifat kepadamu ya ilahi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yudus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Allahumma akrimna li taubatan nasuha. Allahumma akrimna ya ilman nafi'a. Allahumma akrimna ya ibadi as-salihin. Rabbana taqabbal salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana wa kusu'ana wa tadru'ana wa tamim tamsirna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Abdul dikri balam dahulu. La ilaha illallah wujud. La ilaha illallah mahbub. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma ihdil liman yuhibbu liman. Allahumma istiharatil liman. Allahumma biqwatil liman ila akhir zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang tertata, tingkah laku kami dalam setahun ini ada kekurangan kegelapan, kami manusia biasa yang tak bersalah